Baik, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semuanya. Kita kembali lagi dengan materi adalah aplikasi browser. Oke, baik teman-teman. Eh, Hari ini kita belajar di rumah. Jadi teman-teman bisa melihat video atau webinar yang saya buat ini. Jadi bahasan untuk kita hari ini adalah wirausaha sukses, analisis peluang dan ide usaha, menentukan ide dan garis usaha, menganalisis pembuatan produk atau jasa. Nah, beberapa syarat menjadi wirausaha sukses pertama adalah memahami dan mengenal secara baik usahanya dan mengenal kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman bagi usaha. Yang pertama adalah memahami dan mengenal secara baik usahanya. Jadi setiap produk yang teman-teman buat, paling nggak teman-teman memahami dan mengenal kelebihannya, kekurangannya. Dan kalau makanin ya komposisinya seperti apa, seperti apa, badan awalnya bagaimana. Nah kalau usahanya udah sukses, udah bagus, ya kalau mau teman-teman harus mendaftarkan ke badan awal itu. Terus mana kekuatan dan kelemahan. Kelemahan, kesempatan, dan ancaman bagi usaha. Ancaman bagi usaha ini adalah pasti setiap produk pasti akan mempunyai suatu produk yang sama. Tapi kalau bisa membedakan adalah kita adalah brand atau logonya. Makanya sebenarnya dari awal kalau bisa dibikin brandnya, logonya, atau bahkan kemasannya. Ya, kalau web sama aja. Ketika kita bikin web ya tampilan utamanya apa, jangan sampai kita menjiplak dengan orang lain. Karena kalau kita menjiplak orang lain nanti kalau kita kenakan asas plagiarisme itu akan berdalam ilmu terkait dengan usaha atau bisnis. Kita perlu belajar namanya manajemen bisnis segala macam, e-commerce, mengenal teknologi. Nah, teknologi media sosial. Untuk saat ini pangsa pasar yang paling cepat adalah media sosial. Tuh, bagaimana menekan produk segala macam semuanya, Tokopedia lah, Tour and Travel lah, atau mungkin Shopee lah, Lazada lah, itu semuanya mungkin Indonesia. Kalau kita tidak menggunakan itu, ya pasti kita akan mandek. Seperti itu. Menganalisis dan peluang dan ide usaha. Peluang usaha atau bisnis atau kondisi pembacaan atau usaha atau sebuah konsep yang telah atau terbukti memiliki nilai komersial. Ketika teman-teman mulai mempunyai suatu ide, hasilkan uang, mari kita ciptakan bersama-sama bareng-bareng. Nah, ajak temen yang kira-kira pro yang oke, yang bisa diajak kerjasama. Gitu. Namanya eh, modal itu pasti semua usaha pasti akan membutuhkan modal. Ada yang besar dan yang kecil. Tuh. Kita bisa ganti bareng bareng teman-teman asal konsepnya kita jelas yang kita buat. Jadi bisnis menarik bagi pelanggan. Nah, ini perlu banget. Jadi bisnis menarik di sini terkadang bukan hanya suatu brandnya, produknya, tapi adalah brandnya atau mungkin kemasannya yang bikin terkadang nilai jualnya seperti itu. Kayak semacam kayak sudah muncul, terus bawahnya masih ada logonya segala macam. Tuh, ada jargonnya. Pelanggan dapat membeli produk dan layanan yang dihasilkan dari tentu. Orang usaha dapat mengubah ide bisnis tentu menjadi produk atau layanan pada. Jika idenya tidak menarik oleh calon konsumen, maka ini bukan ide bisnis yang bagus. Nah, kita tidak perlu mempertahankan tuh. Kok agak nggak laku ya gitu. Atau mungkin teman-teman mau berusaha dulu gimana caranya tetap laku gitu kan. Ya pasti kita akan balik ke sosial. Yang paling enak dengan sekarang kan ada live streaming atau mungkin TikTok gitu kan. Itu lebih cepat akan dikenal orang. Tuh. Sumber inspirasi usaha itu dari mana sih biasanya teman-teman? Enaknya tuh kita dari hobi. Jadi kalau hobi itu kita sudah sesuai tuh enak gitu kan. Tapi kalau kita kerjain dia sesuai hobi kita udah aman gitu. Kayak semacam teman-teman IT. Kalau yang udah hobi dengan dunia IT ya kan bikin website, Mas bikin website oke, nyantai. Mas media sosial dong pegang ketika pemasaran oke. TikTok dong ininya bagaimana ya udah oke. Keahlian. Nah, ini butuh keahlian ketika membuat suatu usaha. Kalian akan masing-masing.
semacam kalian, website, ya, atau mungkin UMKM, sekarang banyak yang tidak bisa menggunakan audit. Nah, ini tugas teman-teman. Teman atau sahabat, keluarga, kita sukses, role model. Contoh peluang usaha saat ini yang paling diminati, kayak semacam bidang kecantikan, bidang kesehatan, fitness yang, terus bidang hiburan, terus bidang jasa pelayanan. Ini saya belum masukin, karena ada media sosial, TikTok, segala macam, web gitu kan. Bidang lain ada di kuliner, rumah sakit, swalayan, Jasera, Waralaba, dan oke, peluang usaha di desa biasanya pertama ada token listrik, tapi token listrik di saya itu memang terkadang walaupun sudah kalau di kota mungkin pas ketika pesan listrik bisa pakai banking segala macam, tapi kalau di kampung, tidak desa, itu belum tentu semuanya bisa menggunakannya. Usaha bibit tanaman atau obat pertanian. Tuh, usaha SPBU ini bisnis ayam telur, usaha budidaya ikan cupang, usaha ternak lele, jadi agen LPG, usaha jajanan pasar tradisional. Oke, cara melakukan analisis usaha dalam bidang berikut menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu pasti kelemahan, kelebihan. Tuh, memahami di usaha, mengetahui kondisi pasar, kita harus mengetahui kondisi pasar. Karena itu menentukan kayak semacam pertama kayak misalkan teman-teman memasarkan produknya nih di era misalkan free ongkir gitu kan. Teman-teman harus memikirkan itu wilayahnya mana aja yang free ongkir gitu. Tapi kalau misalkan oh ternyata jauh ya harus free ongkir. Tuh, kondisi pasar juga. Ketika harga pasar lebih rendah ya teman-teman harus menyeimbangkan. Di bawahnya juga enggak, tapi kalau bisa juga masih ngambil untung. Menentukan target konsumen. Tuh. Mengidentifikasi kompetitor, menyiapkan model bisnis, itu kesiapan. Analisis peluang usaha berdasarkan produk. Apa yang akan dipasarkan? Bagaimana minat konsumen dan bagaimana daya beli. Apa yang dipasarkan yang pasti teman-teman memasarkan apa sih gitu kan. Kayak saya itu kan sama teman-teman yang buka suatu PT, tapi yang kita jual adalah jasa. Pertama jasa eh, kesehatan. Jadi kesehatan kita punya partner teman yang punya jasa kesehatan, kepuntur segala macam. Nah, itu kita masukin, tapi kita sebagai admin. Jadi kalau misalkan orang memesan gitu kan misalkan ke rumah, ada memesan ke rumah gitu kan. Ya kita harus melalui kita, bukan melalui orang yang tapi kita kan nanti akan belajar seperti itu. Obat, misalkan ya semacam produk gitu kan. Ketika jadi kita bagi jasa misalkan ada produk nih, ya kita akan bantuin jualannya, ternyata dia nggak punya brand, kita akan buat brandnya, media sosialnya semua kita akan pegang, Facebooknya, TikToknya, Instagram kita akan buatin. Bagaimana mas bagi hasilnya apa ya? Nanti kita bagi hasilnya sesuai dengan eh apa yang punya produk tersebut. Bagaimana daya belinya? Tujuan dilaksanakannya adalah untuk mengetahui keinginan dan minat konsumen, saingan, meningkatkan jumlah tugas kelompok mungkin sudah kemarin, kayak nama usaha sudah, identifikasi peluang usaha eh, sudah, mungkin logo usaha juga sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja materi untuk pertemuan kedua, jadi tidak banyak. Jadi kita hanya melihat pangsa pasar, peluang kita, dan kita harus memahami kelebihan dan kekurangan produk kita. Dan yang kedua adalah memasarannya kemana aja. Dan yang ketiga adalah menggunakan apa cara masarnya. Kita harus menggunakan media sosial. Brand, logo itu harus. Oke, baik. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sukses dan semoga mencoba bisnisnya dan lancar. Dan gunakan manajemen pemasaran yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.